Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Adawiyah. Kali ini akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di SLB Rimba Asam Betung, Provinsi Sumatera Selatan. Halaman pernyataan keaslian naskah. Saya yang bertantangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya praktik dengan judul Praktik Baik Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pelaksanaan Program Pembelajaran Secara Individual atau PPI di SLB Rimba Asam Betung ini adalah karya saya yang saya susun dan telah diimplementasikan di sekolah tempat saya bertugas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, saya bersedia menanggung segala konsekuensi atas pernyataan saya tersebut. Banyu Asin, 19 Oktober 2022. Kepala SLB Rimba Asam Suryani Adawiyah. 5 Pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menerima ilmu pengetahuan tanpa terkecuali. Berbicara tentang kebutuhan belajar, tentu saya sebagai kepala sekolah harus mengetahui dan memfasilitasi semua kebutuhan baik guru maupun siswa yang ada di sekolah. Guru membutuhkan media, metode, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan siswa membutuhkan guru, program pembelajaran yang bermakna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai bakat dan minatnya. Untuk anak tunarungu membutuhkan alat bantu dengar, hearing aid, dan audio terapi. Siapa Riza? Belajar apa? Belajar apa? Abjad, coba tahu. A, E, C, D, mana? Tunjuk. A, B, B mana B? B mana B? Ini A, ini B, 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 ini C, oke, ini D, bagus, ini E, yang ini F, G, oke, bagus. Sudah. Mana? Apa? Coba. Mana? Bagus. B, bagus. Lanjut. Dan bahwa pelayanan yang ada di SLB itu sangat spesial dan berbeda dari siswa satu ke siswa yang lain. Berbeda teknik dan metode yang dilakukan guru dalam melakukan pendekatan dalam pembelajaran, karena semua layanan berdasarkan tingkat kebutuhan siswa itu sendiri sesuai dengan predikat yang disandangnya. Untuk program pelaksanaan, ketika guru melaksanakan pembelajaran, kami menggunakan pembelajaran harian individual atau RPPHI. Jadi masing-masing siswa dilayani secara individual, dan untuk layanan pembelajarannya berdiferensiasi terlihat dari proses belajar mengajar langsung, di mana guru melakukan pendekatan secara individual atau PPI, menyesuaikan metode dan media ajar, dan dengan latar belakang hasil dari asesmen diagnostik yang dilakukan guru dengan materi yang sama tentunya, dan dapat dilihat di situ apakah kebutuhan dari setiap siswa itu terpenuhi, apakah siswa itu sudah jelas terlihat, apakah dia tergolong visual, auditory, atau kinestetik. Dalam merancang kebutuhan belajar, guru harus aktif dan kreatif menggali kebutuhan siswa yang terlihat dari diagnostik awal yang berguna nantinya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, karena ini berhubungan dengan perkembangan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom. Tujuan pendidikan merupakan model dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor. Karena setelah proses belajar mengajar dilakukan, guru dapat mengetahui tahap perkembangan siswa dengan mencatat kegiatan harian siswa dalam buku saku. Dan ketiga aspek yang terjadi dalam proses belajar mengajar itu lebih besar juga terlihat dari kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan kita sebagai guru mengikuti irama belajar anak di dalam kelas, karena anak sebagai sumber belajar atau student center, dan guru sebagai pusat sumbernya. Anak tunalaras yang membutuhkan terapi okupasi dan perilaku adat. Di sini telah terlihat bahwa pelayanan yang ada di SLB itu sangat spesial dan berbeda. Ini juga halo Fitri. Nah, menebalkan garis. Artinya di sini pembelajaran secara klasikal, tetapi untuk materi itu berdiferensiasi.
layanan per individual anak itu berbeda-beda. Seperti Fitri ini anak Down syndrome, jadi dia hanya menebalkan dengan materi pembelajaran yang sama mengenai pengenalan huruf abjad. Jadi dia hanya mampu menebalkan, ini semua mampu menebalkan dan menuliskan, menirukan. Yuda sudah, ini Grahita sudah mulai bisa membaca. Ini juga si Cantik sudah mulai bisa Grahita membaca. termasuk di sini anak autis, membutuhkan layanan terapi seperti terapi bela diri dan terapi perilaku. Karakteristik dan jenis layanan yang dibutuhkan dari masing-masing siswa, karena setiap kebutuhan dari individu itu berbeda. Seperti anak tunanetra membutuhkan layanan penulisan dengan menggunakan huruf braille dan orientasi mobilitas atau OM. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah 1. Sebagai syarat kelengkapan administrasi apresiasi GTK tahun 2022. Yang kedua, sebagai laporan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah luar biasa Rimba Asam sebagai sekolah penggerak angkatan pertama dan lulus PMM gelombang 4 Provinsi Sumatera Selatan untuk berbagi praktik baik khusus sekolah luar biasa. Yang ketiga, sebagai penyemangat kerja kepala sekolah dan guru bahwa kami membutuhkan apresiasi atas kerja selama ini. Walau banyak dari guru kami bukan berlatar pendidikan luar biasa, ternyata mampu dan mau masuk dalam dunia pendidikan luar biasa dan dapat melayani semua kebutuhan siswa kebutuhan khusus. Yang keempat, siswa SLB Rimba Asam merancang dan memodifikasi kurikulum operasional sekolah khusus ABK yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan untuk mengembangkan potensi, prakasa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal, sehingga kami dapat merancang pembelajaran secara berdiferensiasi. Tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi bagi kami adalah apabila orang tua tidak mau mengantarkan anaknya untuk bersekolah. Pada ranah SLB Rimba Asam ini, walau sekolah swasta tidak mewajibkan orang tua membayar SPP atau memungut biaya bulanan, tetapi masih banyak orang tua atau wali yang menguraikan masalah klise dan mereka tidak menyadari akibat dan konsekuensi apabila anaknya tidak diberi kesempatan untuk bersekolah, karena terdapat perbedaan kognitif, afektif, dan psikomotor bagi anak yang bersekolah dan yang anak yang tidak bersekolah. Bagi orang tua yang rajin mengantarkan anaknya ke sekolah, anak tersebut telah memiliki beberapa keterampilan dan perubahan sikap. Jadi sangat disayangkan siswa yang tidak bersekolah atau datang ke sekolah dengan alasan yang beragam tersebut dan kembali masuk sekolah lagi kalau orang tua merasa lelah dan bingung sendiri serta tidak mengerti apa keinginan anak, karena mereka menganggap SLB ini khusus untuk anak-anak terbelakang dan tidak menganggap penting anaknya untuk bersekolah lagi. ABK ini sangat membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan jenis hambatan dan karakteristiknya, sehingga tujuan dari pembelajaran yang dirancang guru dapat tercapai walau hasil belum maksimal, karena banyak dari guru sekolah yang ada di SLB bukan berlatar belakang pendidikan luar biasa, dan kebanyakan juga dari mereka bukan dari keguruan, tetapi mereka memiliki jiwa yang besar untuk dapat mengabdi di SLB dan ingin membantu keterlaksanaan program yang ada di sekolah, karena keberhasilan sekolah tidak hanya dari hasil kerja kepala sekolah, tetapi dari hasil kerja semua stakeholder yang harus bekerja keras dan bergotong royong dalam mewujudkan mimpi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.